Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pada poin yang kedua yaitu tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Mari kita bahas. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi logis bagi nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dari perkembangan zaman. Nilai-nilai tersebut tetap dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Tahukah kalian apa itu ideologi terbuka dan bagaimana keterbukaan nilai-nilai Pancasila? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kalian ketahui jawabannya setelah kalian mengamati materi berikut ini. 1. Tentang hakikat ideologi terbuka. Secara etimologi, istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata eidos dan logos. Eidos berarti ide, gagasan, cita-cita maupun konsep. Sedangkan logos berarti ilmu, ajaran, atau paham. Jadi, ideologi merupakan kumpulan gagasan atau konsep dasar bersistem untuk dijadikan dasar pendapat, arah, dan tujuan. Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Dasarnya dari konsensus masyarakat, tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri. Ideologi terbuka mempunyai banyak sekali keunggulan dibandingkan dengan ideologi tertutup. Keunggulan tersebut dapat kita temukan dengan cara membandingkan karakteristik kedua ideologi tersebut. Berikut adalah tabel perbandingannya. Dari perbandingan ideologi terbuka dan ideologi tertutup, dapat kita simpulkan bahwa ideologi terbuka lebih unggul dibandingkan dengan ideologi tertutup. Hal tersebut membuat ideologi terbuka tidak hanya sekedar dibenarkan, melainkan dibutuhkan oleh berbagai negara. Hampir dapat dipastikan negara yang menganut sistem ideologi tertutup seperti negara komunis mengalami kehancuran secara ideologis. 2. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka, di mana ada kedudukan Pancasila sebagai ideologi, perwujudan Pancasila sebagai ideologi terbuka, dimensi struktural Pancasila sebagai ideologi terbuka. Mari kita bahas satu persatu. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi antara lain sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai dasar negara. Secara formal, Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara tentunya memiliki fungsi yang sangat penting. Fungsi Pancasila antara lain sebagai berikut. 2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara. Pandangan hidup berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur hubungan manusia dengan sesama, lingkungan, dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Hal ini Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup di segala bidang. Tingkah laku dan tindakan perbuatan setiap warga negara Indonesia harus dilandasi dari semua sila Pancasila, karena Pancasila merupakan suatu kesatuan dan tidak dapat dipisah-pisahkan dari yang satu dengan yang lainnya. 3. Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi negara merupakan kesatuan gagasan-gagasan dasar yang sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik individual maupun sosial dalam kehidupan kenegaraan.
Pancasila sebagai ideologi negara dengan tujuan segala sesuatu dalam bidang pemerintahan maupun semua yang berhubungan dengan hidup kenegaraan harus dilandasi dalam hal titik tolak pelaksanaannya dan diarahkan dalam mencapai tujuannya dengan Pancasila. Perwujudan Pancasila sebagai ideologi terbuka. 1. Nilai dasar. 2. Nilai instrumental. 3. Nilai praktis. Dimensi struktural Pancasila sebagai ideologi terbuka. 1. Dimensi idealis. 2. Dimensi normatif. 3. Dimensi realitas. Gagasan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Berikut adalah gagasan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Baiklah anak-anak, itu tadi pembahasan kita tentang materi dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Kita akan lanjut lagi pada video berikutnya pada poin yang ketiga, yaitu tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.